apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap 9 naga, ya itu menandakan bahwa Pak Presiden bisa mendrive 9 naga. Emang selama ini ada yang bisa mendrive 9 naga? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya? Kan minta, lu di sini sebagai pengusaha besar yang sudah dikasih akses ya di Indonesia dan menjadi konglomerat, menjadi triliuner di sini, berbakti dong kepada negara. Ya. Kenapa saya tahu? Karena bapak saya bekerja dengan Naga 9. Bapak saya tentara TNI yang punya banyak kenalan orang-orang Chinese. Kebetulan saat itu dipercaya oleh Naga 9 untuk mengawal bisnis mereka. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan bahas masalah Aguan yang bilang katanya cuman mau menyelamatkan mukanya Pak Jokowi. Yang ngasih berita majalah Tempe. Tenang. Walah. Kan kita tahu sendiri lah ya, dari dulu yang namanya majalah Tempe itu, Tempe Media itu tidak pernah ngebagus-bagusin pemerintah. Ya saya tahu kalau nih ya, dengerin untuk Tempe nih. Saya tahu utek kamu bilang kayak gitu mau cari uang. Kamu cari uang atas nama Jokowi. Ya. Tanpa Jokowi kamu nggak bakalan dapat uang. Guys, di sini ada seorang ibu-ibu, ya guys ya, yang berani mempertanggungjawabkan omongannya terkait 9 naga karena beliau adalah anak dari TNI, guys. Loh, kok ada TNI-nya, Bang? Iya, karena wong namanya konglomerat sing duwe duit, ya guys ya. Ya otomatis harus punya dekengan, guys. Kalau enggak bahaya kalau enggak punya dekengan. Dan konglomerat rata-rata orang mana ya? Orang pribumi ada, guys. Cuman rata-rata kan Cina, guys. Di sini ada berita seperti ini malah digoreng-goreng, guys, kan? Wagu, guys, sama aja kalian itu menyenangi kalau orang luar Cina berkuasa di Indonesia. Kan goblok, guys, kalau dipikir secara logika, akal sehat ya, guys. Anak Abah, anak Banteng memang agak lain ya, walaupun mereka sudah sekarang itu bersatu, guys ya, tetap nggak bakalan bisa ngalahin orang baik. Dengar itu. Jadi kenapa kok Aguan bisa bilang katanya seperti itu ya, yang lagi ramai? Itu dikarenakan Pak Presiden Jokowi sudah paripurna. Nah, terus yang kedua, IKN belum jadi. Nah, jadi otomatis belum dapat untung. Loh, apa memang kalau investasi di IKN akan dapat untung? Ya pastilah, itu akan pasti dapat untung. Tapi dengan syarat IKN harus jadi dulu. Masa belum jadi mau dapat untung? Bagi anak Abah ataupun anak Banteng yang tidak tahu masalah pebisnis, ya, mending diem. Nggak usah bacot, nggak usah nyinyir. Percuma, ente nyinyir juga. Lu lawan siapa? Lu lawan Kingmaker lu. Rajanya politik di Indonesia. Ini viral ya mengenai si Aguan 9 naga ya, Agung Sedayu, yang dia diwawancarai oleh majalah Tempo, dan hasil wawancara tersebut sekarang tuh menjadi gorengan bagi para lawan-lawan politik Jokowi atau orang-orang yang sakit hati sama Pak Presiden kita yang ke-7 ya. Jadi disebarlah kemana-mana berita itu.
Kalau menurut saya gini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap 9 naga, ya itu menandakan bahwa Pak Presiden bisa mendrive 9 naga. Emang selama ini ada yang bisa mendrive 9 naga? Saya katakan, presiden-presiden sebelumnya, ya, yang dibiayai pemilunya semua ada. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, kan minta, lu di sini sebagai pengusaha besar yang sudah dikasih akses ya di Indonesia dan menjadi konglomerat, menjadi triliuner di sini, berbakti dong kepada negara, bantu itu, ya, IKN, bangun di situ, investasi di sana, berbakti sama negara, jangan lu ngeruk aja di sini. Nah, ini IKN, ini bukan plannya Pak Jokowi, plannya udah beberapa presiden sebelumnya, bahkan zaman Soeharto itu sudah dijadikan wacana dan mau digulirkan, kan dieksekusinya oleh Jokowi gitu ya. Paham di sini nih, saya akan menjelaskan kepada semuanya gitu loh. Wajar dong, saya atau kita kalau jadi presiden juga begitu, enak aja loh. Di sini lo gue kasih akses, di sini lo. Kadang-kadang undang-undang dibuat untuk memenangkan kaum pengusaha, kaum 9 naga. Sekarang apa yang lu dapat? Ya selama ini lu ngasih-ngasihnya ke tokoh-tokoh politik uang, kekayaan sih. Kalau Jokowi enggak, dia nggak mau untuk pribadi. Dia minta, lu nggak usah bantu gue, kantong gue, bantu ini negara, IKN butuh investasi, ya kan? Ya. Harus dong. Kita nggak usah gaya-gayaan deh belain aguan. Kita kalangan menengah ke bawah, bahkan ke bawah nggak usah belagu gitu loh. Ya kan, menghina Jokowi gara-gara ini, ya elah. Lu kalau bukan masalah ini pada enak lo sama kaum non pribumi, ya kan? Sekarang aja, ya kan? Sorry di saya agak kasar, tapi saya ingin menjelaskan, saya ingin mengkonter kepada semua, ya kepada semua agar paham. Wajar dong seorang presiden mendrive para pengusaha besar di sini. Nggak ada yang salah tentang itu. Selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, ya kan? Dengerin tuh. Apa yang dia bilang? Pak Jokowi nggak mau mengambil keuntungan untuk pribadi. Tapi beliau lah ingin kepentingan yang harusnya untuk pribadi, pendapatannya dikasihkan untuk rakyat Indonesia. Oh, subhanallah. Sampai sini paham? Orang paham? Oh ya goblok. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya DJ. Beredar di medsos soal pernyataan dari Bapak Aguan yang katanya Naga 9 yang dia berinvestasi di IKN. Tujuannya katanya untuk menjaga muka Pak Jokowi katanya. Demi muka Pak Jokowi. Ya, memang berita ini digoreng-goreng oleh majalah Tempe itu ya. Kemudian disebarkan oleh anak-anak Abah, anak-anak Ganjar ya, orang PDIP itu. Sengaja untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Saya kasih tahu ya guys, soal Naga 9. Naga 9 di era Bapak Soeharto itu sudah ada. Siapa mereka itu? Orang-orang terkaya di Indonesia yang memegang bisnis di Indonesia. Ya. Kenapa saya tahu? Karena bapak saya bekerja dengan Naga 9. Bapak saya tentara TNI yang punya banyak kenalan orang-orang Chinese. Kebetulan saat itu dipercaya oleh Naga 9 untuk mengawal bisnis mereka. Di antaranya menagih hutang antar pebisnis. Kemudian mengawal untuk beberapa bisnis di antaranya yaitu Porkas dan SDSB. Kalian harus tahu itu. Porkas dan SDSB program siapa? Program pemerintah. Ya, program Bapak Soeharto. Ya, yang dijalankan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Alasannya untuk apa? SDSB itu untuk biaya olahraga. Memang kita nggak punya duit, tapi ngejalanin siapa yang dipercaya menjalankan itu? Naga 9. Mereka menjalankan itu atas perintah negara. Ya. Mereka dapat untung nggak? Oh, dapat. Mereka boleh nolak? Tidak boleh. Naga 9 itu ada yang stay di Indonesia, ada yang tidak stay di Indonesia. Stay-nya ada yang di Australia, di Amerika, di Singapura. Mereka takut stay di Indonesia.
Ya, karena mereka punya banyak musuh. Sesama bisnismen, ya, mereka punya banyak musuh. Makanya mereka butuh pengawalan dari tentara, di antaranya bapak saya. Saya berani bicara begini dan mempertanggungjawabkan ucapan saya. Berani saya. Ya. Nah, kemudian masalah Aguan. Aguan berkata seperti itu. Menurut saya Aguan ini yang menurut saya adalah orang yang tidak tahu diri. Dia dulu waktu masih muda menjalani bisnis di Indonesia tidak dipersulit oleh pemerintah. Saat ini dia dipersulit oleh Pak Jokowi. Karena memang Pak Jokowi sangat cinta tanah air sehingga orang-orang yang ingin berbisnis di Indonesia harus taat terhadap apa yang menjadi program pemerintah, harus mendukung program-program pemerintah. Kalau sekarang si Aguan berani bicara begitu ya karena Pak Jokowi sudah bukan jadi presiden. Berani dia ngomong begitu. Apakah si Aguan berinvestasi di IKN tidak punya untung? Oh, jangan salah. Sekarang belum ketahuan untungnya karena kan belum jadi. IKN belum jadi. Nanti kalau udah jadi dia baru punya untung. Tapi atas dasar apa dia bicara begitu? Kalian harus ingat dulu. Dulu Bapak Jokowi itu difitnah katanya membela orang Cina. Bahkan ketika Bapak Jokowi bekerja sama dengan negara Cina, dibilangnya apa? Indonesia mau dijual ke Cina. Sekarang anak-anak Abah kenapa membela orang Cina? Kenapa kalian membela orang Cina? Karena kalian tidak tahu ceritanya. Kalian tidak tahu yang namanya bisnis orang Cina yang sudah mengakar di Indonesia ini. Kalian tidak tahu. Kalian tahu Astra? Saya karyawan Astra. Astra siapa yang punya? Om William Suryajaya. Orang mana dia? Orang Cina. Tapi dia Cina yang sangat nasionalis. Dia sangat mencintai Indonesia. Dan dia pemilik Astra yang sangat dicintai oleh karyawan Astra sendiri. Karena perhatiannya terhadap kita. Dan beliau sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan melalui bisnis Astra ini. Kalian tahu Sumarekon? Sumarekon bukan punya orang Cina. Sumarekon itu punya keluarga Pak Haji. Orang asli Betawi. Karena dia punya tanah banyak. Kemudian dia bekerja sama dengan orang Cina. Untuk mengelola tanah itu. Dijadikan apa? Dijadikan perumahan. Sehingga berkembang terus. Pemilik Sumarekon nggak pernah nongol. Bisnisnya banyak. Di antaranya apa? Di antaranya pom bensin. Kok bisa bikin pom bensin dengan mudah? Oh iya. Karena backingannya anak buah dia. Yang orang-orang Cina itu. Jadi kalau kalian tidak paham ya dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, dengan Naga 9, dengan yang lain-lain, tidak usah bicara, tidak usah menjelekkan orang Cina, tidak usah membela orang Cina demikian konyol gara-gara orang Cina itu bicara bahwa dia ikut berinvestasi di IKN untuk menjaga muka Pak Jokowi. Aduh. Dulu tahun 95 bapak saya mengajak saya ketemu dengan salah satu Naga 9 di daerah Jakarta Barat. Rumahnya itu sudah pakai lift, lantai 5, pakai lift rumah di tengah perumahan kumuh. Dan dia bilang, saya akan beli ini semua ini saya akan beli. Saya akan bangun perumahan di sini. Dan sekarang sudah jadi perumahan bagus. Saya tahu lah ya, karena saya banyak diajak oleh bapak saya dulu ketemu dengan Naga 9. Malas juga ya bicara-bicara begini ya. Dia kata saya sok tahu, gedabus lah, apalah. Kenapa saya bicara? Karena ini menyangkut Naga 9 yang saya kenal. Dulu Naga 9 itu sering ngasih saya duit. Kalau Gong si Facoy itu ya, saya sering ngasih duit. Orang-orang susah di zaman segitu ya. Duit saya tuh udah ratusan ribu di saat itu. Dan saya kasih ke ibu saya. Dengar tuh, ya. Beliau mau mempertanggungjawabkan atas omongannya. Jadi ya benar apa yang ibu ini dikatakan. Kalau kalian tidak tahu yang namanya bisnis, mending diam, nggak usah bacot. Dari dulu lo ngebacotin namanya Jokowi. Khususnya keluarganya lah. Kenapa tidak pernah berhasil? Karena kalian itu salah, memfitnah. Kan tahu sudah jelas, memfitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan Jokowi dilindungi oleh masyarakat, terutama oleh Tuhan. Jadi ngerti kan? Woi, anak Abah. Woi, anak Banteng. Lihat ini. Lihat. Jangan cuman kerjanya nyinyir, menghina. Ya tahu, saya tahulah. Kenapa kalian nyinyir seperti itu? Karena kalian itu kerjaannya seperti itu. Kalau nggak nyinyir, nggak dapat duit. Udah jelas. Demo-demo. Kalian kalau nggak demo, nggak bakalan dapat duit. Tuh. Berkat siapa sekali lagi? Berkat keluarga Jokowi.
dengan menghina, dengan menyinyir keluarga Pak Jokowi, kalian dapat uang. Oke, sekarang kalian nikmat di dunia. Ingat, dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Dan untuk keluarga Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi, kami doakan yang terbaik untuk kalian semua. Kalian orang baik, kalian orang jujur, membela rakyat Indonesia. Kami doakan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.